Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Holis di pelajaran agama Islam di kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan dalam keadaan bahagia ya anak-anak ya. Yuk kita mulai hari ini dengan berdoa dulu. Siap? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa bersama. Nah, hari ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang surat At-Tin. Minggu kemarin kita sudah belajar menulis dan belajar membaca At-Tin sesuai dengan tajwid. Anak-anak juga sudah mempraktekkan. Terima kasih semuanya. Coba anak-anak hari ini kita membuka LKS di halaman awal dari surat At-Tin. Kita lihat apa sih surat At-Tin itu. Surat At-Tin adalah surah di Al-Quran yang menempati urutan ke-95. Surat At-Tin ini tergolong menjadi surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau pindah ke Madinah. Nih, biasanya surat Makkiyah itu pendek-pendek anak-anak. Surat At-Tin ini juga pendek, terdiri dari 8 ayat saja. Surat At-Tin turun sebelum surah Al-Buruj dan sesudah surat Al-Quraisy. Nah, nama At-Tin sendiri diambil dari kata At-Tin atau artinya buah tin. Di ayat pertama ya anak-anak ya, karena kita sudah menghafalnya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Nah, seperti itu. Ayat pertama wattini itu menjadi nama atau awalan dari surat At-Tin. Nah, sekarang kita lihat ya, hukum bacaan dari surat At-Tin. Hukum bacaannya atau kita kemarin belajar tentang tajwidnya ada beberapa. Yang pertama yang jelas kita hanya belajar 3 saja anak-anak di sini. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu adalah huruf qalqalah. Qalqalah itu yang dibaca memantul. Jadi membacanya harus memantulkan huruf yang termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini ada 5. Baju di toko kalau biasanya kita hafalkan. Ba, jim, dal, po, ko. Huruf qalqalah kalau yang sugro itu huruf ini harus berada di tengah-tengah anak-anak. Dipantulkannya ini lebih tipis. Contohnya ini. Khalaqna. Khalaqna. Qafnya di tengah. Berarti cara memantulkannya adalah dibaca huruf aslinya kembali. Khalaqo. Khalaqna. Nah, laqad. Kalau ini qalqalah kubro. Nah, kalau yang qalqalah sugro hurufnya di tengah. Ya, khalaqna. Kita lihat lagi. Hukum yang kedua adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15 nih. Nana sudah bisa membacanya ya. Ada sin, shin, qaf, fa, shad, dhad, kaf, zain, dha, ta, dal, jim, ta, dan nazal. Ini ikhfa hakiki itu adalah artinya samar. Samar itu artinya ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf sesudahnya yang termasuk huruf ikhfa, membacanya mulut kita hampir menyerupai huruf itu. Misalnya ini, al-insanu. Al-insana. Nah, ini toh. Ini nggak boleh kita bacanya im, nggak boleh, tetapi harus menyerupai huruf sin karena di sebelah nun sukun atau tanwinnya itu ada huruf apa di situ yang harus diserupai.
insana. Dan terakhir adalah tafkhim. Nih, tafkhim itu adalah huruf ini alif lam. Alif lam pada kata jalallah, Allah. Ini berharokat fathah atau dhammah, alif lam. Kemudian sesudah ada huruf fathah atau dhammah, itu dibacanya tebal. Allah gitu ya. Allah. Ini harus tebal seperti itu. Alaisa. Ya. Nih. Kemudian yuk kita baca surat At-Tinnya. Itu tadi adalah hukum tajwidnya ya Nana ya. Sekarang kita baca surat At-Tin. Kemarin anak-anak sudah belajar membacanya. Yuk kita belajar bersama-sama sekarang. Siap? Surat At-Tin dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Minggu kemarin kita sudah membacanya anak-anak. Surah At-Tin itu ada asbabul nuzulnya. Apa itu asbabul nuzul? Asbabul nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya. Kenapa ya surat At-Tin ini diturunkan? Ternyata suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan amal orang-orang yang sudah sepuh atau tua, kemudian pikun? Lalu amalannya bagaimana? Kan kalau ada orang yang kayak orang yang sudah tua sekali, umurnya sangat panjang itu kadang pikun itu sudah lupa. Ditanya lupa, ngapa-ngapain itu lupa. Kemudian tidak paham apa yang dilakukan, lalu amalannya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, maka amalan yang kemarin-kemarin sebelum beliau pikun itulah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada amalan itu yang putus. Nah, dan itu. Nah, itu kita baca ya artinya di sini. Artinya yang pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Ini adalah bukit Sinai, itu adalah tempat turunnya wahyu untuk Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat anak-anak. Tur Sina biasanya kita menyebutnya, kalau di sini Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini alhamdulillah ya anak-anak. Ternyata manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Maka kita harus menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah karena diberikan kebaikan yang sangat banyak sama Allah ya. Jangan sampai karena kita mungkin ada kekurangan sedikit. Nah, aku kenapa ya? Kok hidungku pesek ya? Kok ini ya? Nah, sehingga kemudian akhirnya protes sama Allah. Kemudian tidak bersyukur. Itu namanya kufur. Padahal kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang ingkar, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Nah, tentu kita nggak mau ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan. Nomor 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Nih, tempat serendah-rendahnya. Apa itu? Asfala safilin. Nih, tempat serendah-rendahnya itu neraka. Kenapa? Karena di neraka itulah orang-orang akan mendapatkan pembalasan atas apa yang mereka lakukan yang buruk di dunia.
Yang keenam, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa itu yang beriman? Beriman itu benar-benar yakin. Apa itu yang yakin? Yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita dan sesembahan kita. Meyakini dengan lisan, meyakini dengan perbuatan, dan tentu saja kita harus melakukan apa yang kita yakini itu, anak-anak, ya, dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah beramal, insya Allah ya, Allah sudah menjamin di Al-Quran, termasuk surat At-Tin ini, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Apa itu pahala yang tiada putus-putusnya? Yaitu surga. Surga itu kan kekal abadi, anak-anak. Ya, kalau neraka tidak kekal abadi, anak-anak. Kalau misalnya dosanya sudah bersih, maka dimasukkan ke surga. Kita berdoanya langsung masuk surga ya, anak-anak ya. Kecuali orang-orang yang benar-benar tidak mau menyembah Allah, maka bagi mereka neraka. Ya, kita doakan semoga yang belum mau menyembah Allah kemudian berubah mau menyembah Allah, tapi tidak boleh memaksa ya, anak-anak ya. Oke, nomor 7. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ini adalah jawaban anak-anak kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu berdialog dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka setiap kali dikatakan bahwa besok akan ada hari pembalasan, yaitu hari setelah hari kiamat, itu akan ada pembalasan, ada neraka, mereka tidak percaya. Seperti itu. Nomor 8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nih, Allah itu memang luar biasa ya, Nana ya. Adalah maha pengasih, maha penyayang, dan sangat adil Allah itu. Kemudian ini arti dan transliterasi surat At-Tin. Nih, sudah kita baca. Kemarin anak-anak juga sudah menulis. Kita lanjutkan per mufradatnya atau arti perkatanya. Wattini, demi buah tin, wazaitun, dan buah zaitun, waturi sinin, dan demi bukit Sinai, wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini. Amin, ini yang aman. Laqad, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi, dalam, ahsani, sebaik-baik, taqwim, bentuk, summa, kemudian, rodadnahu, kami kembalikan dia, asfala, tempat rendah, safilin, serendah-rendahnya, illa, kecuali, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa'amilu, dan mengerjakan, as-solihati, kebajikan, falahum, maka bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu, yang tiada, mamnun, putus-putusnya. Fama, maka apa yang menyebabkan, yukadzibuka, mereka mendustakan, ba'du, sesudahnya, biddin, hari pembalasan. Alaihissallahu, bukankah Allah biahkami, adil, hakimin, hakim. Ini anak-anak ya. Arti perkatanya kita lihat sekarang. Isi pokok surat At-Tin itu apa saja? 1. Manusia diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, maka harus bersyukur. 2. Keimanan menjadi dasar utama bagi manusia di hadapan Allah. Jadi orang-orang itu diukur sama Allah itu bukan tentang fisiknya, bukan tentang hartanya, bukan tentang jabatan, tetapi tentang keimanan. Kalau kamu beriman, maka Allah beri surga. Kalau kamu tidak beriman, meskipun kamu kaya, ya tidak bisa seperti itu. Jadi keimanan menjadi dasar utama. Nomor 3, manusia yang tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah atau neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Nomor 4, manusia yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang tidak putus di dunia maupun di akhirat. Kalau akhirat mesti dapat surga. Masya Allah ya. Kelima, Allah adalah hakim atau pemberi keputusan yang paling adil bagi makhluknya. Ini adalah kandungan atau isi pokok surat At-Tin.
Nah ini ya anak-anak, kita harus bersyukur ya kepada Allah. Kita lihat yuk anak-anak, lembar kerja siswa. Jodohkan mufradat di bawah ini. Al-Hakim, apa tadi Hakim? Hakim, pindah. Yukadzibuka, yukadzibuka, apa tadi? Ya, mereka mendustakan. Ya, kita lihat lagi. Asfala, asfala itu apa tadi ya? Asfala safilin, bentuk. Nah nih, kemudian watu risinin. Watu risinin apa anak? Depi bukit sini. Takwim, takwim. Ahsan takwim, sebaik baiknya. Wah, oh sebaik baiknya. Coba anak-anak lihat ya. Kemudian bitin, bitin hari pembalasan. Kholakna, kholakna kami telah menciptakan. Kemudian ahsani, oh, ahsani, ahsani itu sebaik-baiknya, tadi boleh salah ya. Kemudian biah kami, biah kami hakim. Kemudian baladi, baladi itu kota Mekah. Tadi boleh kurang satu ya berarti ya anak-anak, silahkan dilihat lagi, koreksi ya tulisnya. Yuk lanjut, ini anak-anak rangkai, jadi menulis lagi kembali ya. Kemudian susunlah surat Ad-Din. Nah, kemudian di sini tulislah bunyi surat Ad-Din dari terjemah berikut ini. Anak-anak sudah kemarin menulis bersama Bu Holis, dan sekarang tibalah kita evaluasi. Nah, anak-anak silahkan mengerjakan di rumah evaluasi ini ya. Kemudian nanti anak-anak kirim di Google Classroom. Boleh tunggu ya. Kemudian minggu depan kita akan ulangan surat Ad-Din ini. Ya. Ingat, silahkan anak-anak kirim pekerjaan evaluasi ini, evaluasi yang ini. Kemudian dikirim pekerjaannya di Google Classroom. Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Siap anak-anak? Terima kasih, boleh tunggu ya anak-anak ya. Nanti waktunya sampai hari Kamis ya semuanya. Terima kasih. Kalau boleh ada salah, boleh minta maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Kalau boleh ada salah minta maaf. Kalau teman-teman ada salah juga dimaafkan. Selalu semangat ya anak-anak ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.